Baik. Kita katakan hutang itu pada dasarnya dibenarkan dan diperbolehkan dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, di akhir-akhir surah Al-Baqarah itu ada ayat yang berkaitan dengan hutang piutang, dan itu cukup panjang, satu halaman kalau Quran pojok. Jadi Quran pojok buka, satu halaman itu berkaitan dengan hutang piutang. Nah, itu artinya dalam Islam itu dibenarkan, sebab konsepnya adalah at-ta'awun, saling membantu. Yang menghutangkan memberikan bantuan kepada yang berhutang, tidak mengapa, tapi ada ketentuan. Hutang tetap wajib dibayar. Bagi mereka yang menunda-nunda untuk membayar hutang sementara dia punya kemampuan untuk melakukan itu, awas, ingat hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda, menangguhkan dalam pembayaran hutangnya sementara ia punya kemampuan untuk membayar tapi ia tidak lakukan, itu kata Rasul zulmun, kezaliman. Maka tidak dibenarkan dengan kita menunda-nunda untuk membayar hutang. Kalaupun hutang itu dibenarkan, tapi segerakan untuk melunasinya. Jangan ditunda-tunda, jangan diulur-ulur. Ada 3 yang perlu untuk kita segerakan. Tadhizul mayit, proses pemakaman orang yang meninggal itu disegerakan. Dan yang kedua, dafud duyun, bayar hutang, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau kawan kita yang biasa berhutang lalu kemudian menunda-nunda untuk pembayaran, malah yang lain yang diprioritaskan. Hutang tak dibayarkan, tapi makan nyaman, undang gala, restoran, macam-macam. Hutang tak dibayar, ini zalim, tidak dibenarkan. Bahkan kata ulama, berdasarkan dari hadis yang kita pernah temukan, orang yang menunda-nunda hutang untuk membayar hutang itu tidak secara langsung ia ingin agar rezekinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin memudahkan bayar hutang, Allah akan mudahkan rezeki kita. Kita ingin lancar bayar hutang, Allah akan lancarkan rezeki kita. Itu yang pertama, hutang boleh tapi segera untuk ditunaikan. Andai tidak kita bayar, itu adalah suatu kezaliman. Maka kalau memang sudah kita ada ingin membantu, pada dasarnya itu bagus. Tapi kalau memang kita tidak kuasa, tidak bisa untuk melakukannya, bahkan kita sebab karenanya akan berkelahi dengan laki umpamanya, atau bahkan akan menimbulkan mudarat bagi kita, bisa saja kita tangguhkan untuk tidak meminjamkan. Kalau kita memudaratkan diri kita, bisa saja kita untuk menangguhkan. Contoh begini, ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Al-ulya al-munfiqah was sufla as-sailah. Yang di atas yang bersedekah, yang memberi, yang di bawah yang menerima. Wabda biman ta'ul. Prioritaskan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Lihat, wa khairus sadaqah an dhahril ghina. Sebaik-baik sedekah itu yang membuat kita tetap kaya. Artinya jangan sampai kita bersedekah tetapi kita justru meminta-minta, itu tidak benar. Kita punya uang 10.000, kita sedekahkan semuanya. Apa boleh? Boleh. Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan semua harta untuk umat Islam, sampai ketika ditanya oleh Rasul, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa rasuluh, hanya Allah dan Rasulnya. Ini kuat. Umar separuh dari harta untuk disedekahkan, separuh lagi untuk keluarga. Nah, kalau kita kuat untuk tidak meminta-minta, silakan. Kita punya uang 10.000, ingin disedekahkan semua, tapi kita tidak mengemis karenanya, silakan. Tapi kalau 10.000 kita punya lalu sedekahkan semuanya, sementara kita belum makan, lalu kemudian kita tidak datang, akhirnya meminta-minta. Perbuatan minta-minta itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka jangan sampai bersedekah tapi membuat kita hina. Sama juga dengan menghutangkan. Kalau kita mampu silakan dihutangkan, tapi kalau sekiranya kita tidak mampu, malah kita yang akan berhutang kemana-mana, maka tahan. Jangan sampai kita berikan hutang kepada orang lain. Kapan perlu kita ingatkan, minta maaf, nampaknya perlu yang lama untuk diselesaikan. Biasanya kata berhutang mudah, tapi kalau bayar hutang yang susah. Kalau mau sah hutang gampang, manis tutur katanya, tapi kalau sudah tiba waktu pembayaran banyak alasannya. Kainalah bayar hutang seminggu 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu, sehari 2 hari, dah 3 hari sudah. Karena kalau sudah jumpa belum lagi, nanti kalau sudah temu belum lagi, banyak alasannya.
Nah, ini membuat dosa. Maka yang biasa berhutang kalau bisa jangan. Sampai-sampai Rasulullah ajarkan kepada kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazmi wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jangan sampai berhutang. Kalau bisa hindarkan. Biarlah hidup, yang penting kita, biarlah kita ada, yang penting ya, biarlah kita tidak berhutang, yang penting kita punya. Ya, biar kita tidak berhutang, yang penting kita punya. Artinya tidak usah berhutang, harus memiliki itu lalu kemudian berhutang. Ini terlalu terlalu jaim, jaga image. Ya. Keterkesan kalau kita orang punya sehingga memaksakan kredit ini, hutang itu. Sebulan 2 bulan aman, bulan ketiga, bulan keempat puyeng sudah untuk mencicil kreditannya. Akhirnya tidak bisa untuk mencicil, ditarik, hilang, mobilnya hilang, kendaraan motornya hilang, ini semua hilang. Sebab kita hidup di atas hutang, biasa berhutang. Jangan, kalau bisa tahan. Kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita belum mampu, ya sudah tahan. Kita tabung lebih baik, kemudian nanti kalau sudah ada kemampuan, kemudian kita baru kita adakan. Ingat, apa kita pernah sampaikan, semakin banyak gayanya, semakin banyak tekanannya, kan itu rumusnya ya. Maka kalau ingin hidup tidak tertekan, jangan banyak gaya. Karena orang yang banyak gaya mesti hidupnya tertekan. Ini saking banyak gayanya, penampilan pengen mewah, punya kendaraan ini, punya kendaraan itu, punya emas ini, punya emas itu, sementara tidak kuasa kita untuk punya. Akhirnya berhutang kemana-mana, yang ada apa? Tertekan, hidup tidak akan pernah tenang. Mending kita punya daripada harus berhutang. Jadi hindarkan. Gimana caranya kok punya tapi tidak berhutang? Ya tabung. Sabar. Kuncinya sabar. Orang punya motor kita belum, tidak apa-apa. Yang penting kita upayakan tabung. Tiba waktunya, alhamdulillah. Tidak bisa yang baru, yang second barang. Yang penting kada hutang. Kita punya yang second, tapi punya kita. Jauh lebih baik daripada berhutang, walaupun baru. Ya, awalnya cuma saja penampilan, tapi 4 bulan kemudian dari orang. Kenapa? Kadang kawan bayar lagi. Nauzubillah.